Gerakan boikot terhadap merek, barang, dan jasa yang berasal dari dan atau pendukung Israel masih terus digalang oleh masyarakat dunia. Starbucks yang dituding berafiliasi dengan Israel misalnya mengalami kemerosotan penjualan tahunan sebesar 1,8% secara global pada awal tahun 2024. Sementara McDonald's yang memberikan makanan gratis kepada tentara Zionis di awal invasi juga terkena dampak boikot signifikan yang merugikan. Sejauh dampak yang dilaporkan, aksi boikot terus berlanjut sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina. Namun di tengah konsistensi masyarakat dunia, sejumlah negara Arab justru berulah dengan meningkatkan perdagangan dengan Israel. Negara apa sajakah itu? Dunia boikot barang-barang Israel. Perusahaan-perusahaan yang berbasis di AS seperti Starbucks, McDonald's, dan Coca-Cola menghadapi tantangan besar akibat boikot di Timur Tengah. Beberapa waralaba KFC juga mengalami hal senada dengan penutupan gerai di mana-mana sebagai dampaknya. Berdasarkan survei global yang diungkap Middle East Monitor, lebih dari sepertiga konsumen memboikot merek karena persepsi mereka mengenai perang Israel di Gaza. Meski banyak dari perusahaan itu menyatakan tidak mendukung pihak tertentu dalam perang Israel di Gaza, masyarakat dunia tetap melanjutkan aksi yang telah mereka mulai sejak awal. Survei tersebut juga mengungkapkan bahwa geopolitik secara signifikan memengaruhi pilihan merek, dengan 78% pelanggan menghindari merek berdasarkan negara asal mereka. Di mana secara keseluruhan 60% konsumen di seluruh dunia memilih merek berdasarkan pendirian politik mereka, dan fenomena ini meningkat 2% dibandingkan tahun lalu. Sebagian besar responden bahkan menganggap kepercayaan lebih penting daripada layanan pelanggan, reputasi, dan kenyamanan ketika memilih produk suatu merek. Seiring berjalannya waktu, gelombang boikot terhadap berbagai merek dagang yang mendukung Israel terus berlanjut dan merembes ke berbagai industri. Tapi diam-diam sejumlah negara Arab seolah berkhianat dengan meningkatkan perdagangan dengan Israel. Mesir. Meskipun mengutuk tindakan Israel di Gaza secara terbuka, sejumlah negara termasuk Mesir justru meningkatkan perdagangan mereka dengan Israel. Tidak tanggung-tanggung, grafik ekspor Mesir dilaporkan meningkat secara signifikan hingga 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Mengutip data yang dilaporkan Biro Pusat Statistik Israel, ekspor Mesir pada Mei 2024 mencapai 25 juta US dollar, 2 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Ketegangan yang sempat terjadi nyatanya tak menyurutkan kerjasama energi dan keamanan di antara keduanya. Peningkatan bahkan terjadi sejak bulan Oktober dengan ekspor gas alam Israel ke Mesir meningkat tajam di tahun itu. Sementara menurut laporan Abraham Accords Peace Institute, perdagangan Israel dengan Mesir tumbuh sebesar 56% pada tahun 2023 dan naik 168% dari tahun ke tahun pada kuartal keempat. Middle East Eye dalam rilisnya mengurai, Kairo telah menjadi mediator utama antara Israel dan Hamas dalam perang di Gaza saat ini dan telah memelihara hubungan damai dengan Israel selama 45 tahun terakhir sejak perjanjian damai tahun 1979. Namun, hubungan goyah sejak bulan Oktober karena ketakutan Kairo terhadap perpindahan massal warga Palestina ke Semenanjung Sinai. Sebuah gagasan yang digembar-gemborkan oleh para politisi Israel. Uni Emirat Arab. Selain Mesir, ada Uni Emirat Arab yang nilai ekspornya ke Israel juga meningkat tahun ini. Angkanya menyentuh 242 juta US dollar pada Mei 2024, mengalami peningkatan jika dibandingkan 238,5 juta US dollar pada Mei 2023. Laporan lainnya yang dikutip Arab News kemudian menyebut bahwa perdagangan bilateral antara Uni Emirat Arab dan Israel ternyata meningkat lebih dari 2 kali lipat pada tahun 2022. Tepatnya setelah kedua negara menandatangani perjanjian perdagangan bebas pada bulan Mei untuk mengurangi tarif terhadap sebagian besar barang.
Duta Besar Israel untuk UEA Amir Hayek menyatakan dalam sebuah tweet tentang angka yang menandai rekor baru antara Israel dan UEA. Hal ini sekaligus mewakili peningkatan sebesar 109,7%, serta menempatkan UEA pada posisi ke-16 dari 126 negara yang berdagang dengan Israel. Sebagaimana diketahui, Uni Emirat Arab menjadi negara teluk pertama yang menormalisasi hubungan dengan Israel pada tahun 2020 dan telah berupaya memperkuat hubungan bisnis mereka sejak saat itu. Ketika ditanya tentang dampak Perang Gaza terhadap perjanjian ekonomi, Menteri Perdagangan Tani Al-Zayudi mengatakan negaranya tidak mencampur adukan urusan perdagangan dengan politik. Sebelumnya di bulan Maret 2023, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) antara kedua negara mulai berlaku. Ini adalah perjanjian perdagangan bebas pertama Israel dengan negara Arab. Yordania. Ketegangan hubungan bilateral Yordania dan Israel juga meningkat akibat Perang Gaza. Kendati demikian, ekspor Yordania ke Israel tidak goyah sedikit pun. Sebaliknya, jumlahnya terus meningkat dan mencapai 35,7 juta US dollar pada Mei 2024 dibandingkan 32,3 juta US dollar pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Kemudian, dalam laporan Reuters, pasokan gas Israel ke Yordania dan Mesir meningkat sekitar 25% pada tahun 2023. Dan oleh pihak Israel, ekspor itu dapat diperluas lebih lanjut meskipun ada gangguan singkat pada awal perang di Gaza. Apalagi Israel keburu memposisikan diri mereka sebagai pusat energi regional dan berkomitmen untuk memasok gas alam ke Eropa, yang telah melakukan diversifikasi keluar Rusia sejak invasinya ke Ukraina. Menteri Energi Israel Eli Cohen dalam sebuah pernyataan menyebut, pertumbuhan dramatis dalam ekspor gas alam ke Mesir dan Yordania membuktikan betapa pasar gas alam merupakan aset strategis bagi Israel dan membantu stabilitas regional. Israel diketahui menemukan simpanan gas alam dalam jumlah besar di Mediterania Timur 15 tahun lalu dan produksi besar-besaran dimulai pada tahun 2013. Turki. Berbeda dengan Mesir, UEA, dan Yordania, statistik Israel menemukan bahwa ekspor Turki ke Israel turun lebih dari setengahnya pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Mei 2023, ekspor Turki ke Israel berjumlah 376,6 juta US dollar. Kemudian nilainya terpantau anjlok menjadi 116,8 juta US dollar pada Mei 2024. Sementara itu, Turkish Statistical Institute mencatatkan nilai ekspor ke Israel yang dilaporkan oleh negara berada di angka 5,4 miliar US dollar pada 2023 dan nilai impor sebesar 1,6 miliar US dollar. Sebagaimana diketahui, Turki berkomitmen melakukan pembatasan ekspor ke Israel akibat perang di Gaza. Dalam pernyataan terbaru pada Mei lalu, pihak Turki bahkan menekankan akan menangguhkan semua perdagangan dengan Israel sampai ada gencatan senjata permanen di jalur Gaza. Saat mengumumkan penangguhan perdagangan, Menteri Perdagangan Turki Ömer Bolat berbicara tentang sikap tanpa kompromi Israel. Sementara Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan dalam catatan CNBC mengatakan tentang dirinya yang mengantisipasi reaksi balik dari negara-negara barat. Mengatakan kepada sebuah asosiasi bisnis, Erdogan bersama Turki telah memutuskan untuk berdiri berdampingan dengan mereka yang teraniaya. Pada dasarnya, kedua negara ini telah memulihkan hubungan diplomatik pada pertengahan 2022 usai bersitegang selama bertahun-tahun. Namun, krisis Gaza menimbulkan ketegangan baru dan aksi saling tuduh tak berkesudahan pun mewarnai hubungan keduanya. Seruan global untuk memboikot barang-barang Israel terus berlanjut. Melihat dampak yang dihasilkan, membuat aksi ini senantiasa diupayakan untuk menekan keputusan Israel di jalur Gaza. Meski begitu, peningkatan perdagangan dengan Israel justru dilaporkan sejumlah negara. Nah, bagaimana pendapat kalian terkait ini?